Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 289, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Samuel Logan yang awalnya sangat arogan, langsung menjadi pucat saat melihat pria yang berdiri di depannya. Dia tidak menyangka akan bertemu Aiden Enzo di Sanjiang. Brengsek, mungkinkah dia adalah orang yang diprovokasi oleh Yunda Hong? Untuk sesaat, Samuel Logan banyak berpikir. Di sisi Yunda Hong, ketika dia melihat Samuel Logan datang, dia segera memutar pinggulnya, berjalan di atas catwalk, berjalan ke arah Samuel Logan dengan genit, meraih lengannya, dan berteriak, "Sayang, kamu akhirnya di sini, ini dia." Tidak beri muka pada keluarga Hong, apalagi keluarga Logan, dan terus katakan bahwa saudaraku akan dimusnahkan. Ekspresi Yunda Hong pada pertemuan ini sangat arogan. Mata dan sikap itu mengungkapkan dominasinya sebagai wanita muda dan tunangan dari keluarga besar. "Haha, bertarunglah denganku, sehingga kamu akan mati tanpa tahu bagaimana cara mati. Kakak ipar, kamu harus membalaskan dendamku, lihat aku telah hancur seperti ini." Teriak Dinelo Hong, seperti anak kecil. Pada saat yang sama, dia melirik Aiden Enzo dengan tatapan mengejek. "Haha, sekarang, Aiden Enzo harus tamat." Namun, itu di luar harapan semua orang. Setelah Samuel Logan datang, Aiden Enzo tidak hanya tidak memiliki jejak rasa takut, tetapi memandang pihak lain dengan acuh tak acuh. Berdiri dengan tangan di belakang, menjulang seperti gunung, dan aura seorang raja mengalir ke seluruh tubuhnya, bahkan lebih jelas. Tepat ketika semua orang melihat Samuel Logan mengambil langkah maju, membayangkan bahwa lain kali, Samuel Logan akan menggunakan tangan besi untuk memberi pelajaran pada Aiden Enzo dan menghancurkan anggota tubuhnya. "Tuan Muda Enzo, mengapa Anda ada di sini?" Sebuah keajaiban terjadi. Samuel Logan benar-benar berdiri setengah meter di depan Aiden Enzo dengan hormat dan tersanjung, dengan kepala tertunduk dan keringat dingin perlahan keluar dari dahinya. Semua orang gemetar, Hong bersaudara langsung tertipu. Apa yang tadi Samuel Logan panggil Aiden Enzo? Tuan Muda Enzo apa? Bagaimana Samuel Logan bisa menghormatinya? Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan dan latar belakang keluarga Logan di negara tersebut adalah keberadaan Sang Datianting? Namun, Samuel Logan masih menundukkan kepalanya. "Tuan Logan, apakah Anda terkejut melihat saya?" Aiden Enzo bertanya dengan datar. Keringat menetes dari dahi Samuel Logan, dan dia tidak berani menyekanya. Tidak, kecemerlangan Tuan Muda Enzo adalah dengan matahari, jadi aku tidak terkejut atau terkejut, kata Samuel Logan dengan tergesa-gesa. Ketika kata-kata ini keluar, Yunda Hong tidak tahan lagi. Dengan wajah dingin, dia bertanya dengan bingung, "Suamiku, apa yang kamu lakukan? Seorang kontol pantas diperlakukan seperti ini olehmu." "Tuan Muda Enzo, saya pikir itu hanya mengudara. Anda adalah Tuan Muda keluarga Logan, apakah Anda masih takut padanya?" Yunda Hong tidak terlalu mengerti, dengan ekspresi tidak sabar, lalu berbalik untuk melihat Aiden Enzo, dan berteriak, "Kamu bajingan, metode kotor macam apa yang kamu gunakan untuk membiarkan tunanganku membungkuk kepadamu? Pergilah ke neraka." Setelah mengatakan itu, wajah Yunda Hong berubah, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Tetapi, Aiden Enzo tidak bergerak. Dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Setelah Samuel Logan melihat adegan ini, matanya melebar, dia bergegas, meraih tangan Yunda Hong di udara, dan kemudian naik untuk menamparkan wajahnya dengan keras. "Sial, kamu berani menyerang Tuan Muda Enzo, kamu mencari kematian." Samuel Logan sangat marah. Matanya penuh dengan ketegasan, dan dia berharap bisa menamparkan Yunda Hong sampai mati. Jalang sialan, mungkinkah dia tidak mengenal Tuan Muda Enzo? Itu adalah Tuan Muda Enzo yang maha kuasa. Ketika Samuel Logan berusia 20-an, dia pernah bertemu Aiden Enzo di salah satu pesta malam paling bergengsi di Tiongkok. Di pesta itu, semua pengusaha top, patriark keluarga, dan pemimpin di industri dan bidang khusus tertentu di negara semuanya hadir. Di pesta itu, keluarga Logan-nya hanya duduk di aula. Dan yang paling menakutkan adalah pesta itu hanya untuk menyambut satu orang, siapa?
Tentu saja Aiden Enzo di depanku. Samuel Logan tidak akan pernah lupa. Dalam pertemuan singkat tahun itu, dia mendapat kehormatan untuk mengatakan beberapa patah kata kepada Aiden Enzo. Karena dua kalimat itulah Aiden Enzo mengatakan namanya sehingga dia bisa melakukannya, dan karirnya akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Keluarga Logan menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk berkembang. Dalam satu gerakan, dia naik ke puncak keluarga besar teratas negara, perusahaan besar, dan keluarga besar kaya. Dengan kata lain, hari ini Samuel Logan, termasuk hari ini keluarga Logan, semuanya diberikan oleh Aiden Enzo dalam 2 atau 3 kalimat. Sekarang, ibu mertuaku yang bodoh sebenarnya ingin menyentuh dermawan besar keluarga Logan. Pengadilan kematian. Samuel Logan sangat marah, seluruh wajahnya menjadi hijau. Yunda Hong semakin melotot, dan menatap Samuel Logan dengan tercengang. Di depan begitu banyak orang, tunangannya memukuli dirinya sendiri untuk melindungi seorang pria bau yang tidak tahu apa-apa. Samuel Logan, apa yang kamu lakukan? Aku tunanganmu. Kamu memukuliku untuknya. Mata Yunda Hong penuh dengan ketidakpercayaan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dinelo Hong juga tercengang. Dia melihat calon ipar laki-lakinya dan menamparkan wajah kakak perempuannya, dan jantungnya berdetak kencang. Brengsek, apakah saudara ipar begitu kejam? Tapi, kenapa kamu memukuli kakak perempuanmu sendiri? Kemudian, di bawah matanya yang heran, Samuel Logan menatap langsung ke arah Yunda dengan serius, dan memperingatkan, orang yang membawamu, keluar. Kalau begitu, seluruh keluarga Logan akan hancur. Karena itu, bila perlu, Samuel Logan bahkan bisa menceraikan Yunda Hong. Tetapi, mendengar kata-kata Samuel Logan, Yunda Hong sangat marah. Dia menunjuk ke arah Aiden Enzo, matanya penuh dengan keluhan yang tidak diinginkan, dan berteriak pada Samuel Logan, nama belakangmu adalah Logan. Kamu pengecut, kamu bahkan tidak berani memprovokasi sampah, tetapi kamu masih dari keluarga Logan. Kamu mengatakan bagaimana kuat kamu, sekarang, kamu bahkan tidak bisa melindungi tunanganmu. Kamu sia-sia, mengutuk. Yunda Hong mundur beberapa kali ke Samuel Logan, menangis, melampiaskan emosinya. Namun, Samuel Logan mundur beberapa langkah, menatap Aiden Enzo dengan wajah muram, dan segera membuka kipasnya ke kiri dan ke kanan, menamparkan wajah Yunda Hong dengan keras, dan berteriak, hentikan. Sialan, keluarga Logan bersedia menikahi seorang wanita dari keluarga Hong Anda. Kedua keluarga hanyalah pernikahan komersial. Saya, Samuel Logan, dapat menikahi Anda atau tidak? Dalam satu kalimat, Yunda Hong tertegun. Apa maksud Samuel Logan? Samuel Logan, apa maksudmu dengan itu? Karena dia, kamu ingin menceraikanku. Yunda Hong bertanya dengan dingin, air mata mengalir di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Samuel Logan, seorang pria, akan sangat tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda akan menceraikan diri sendiri? Ya, berani tidak sopan kepada Tuan Muda Enzo, keluarga Logan saya tidak membutuhkan menantu perempuan seperti Anda. Anda bahkan tidak membutuhkan Samuel Logan. Teriak Samuel Logan langsung, matanya penuh kedinginan. Selama dia bisa mengembalikan niat baik Tuan Muda Enzo terhadap keluarga Logan, dia, Samuel Logan, bersedia menceraikan Yunda Hong bahkan jika dia bercerai. Kamu bajingan, teriak Yunda Hong dengan marah, mendorong dan mencakar Samuel Logan seolah melampiaskan amarahnya. Samuel Logan langsung mendorong Yunda Hong pergi, dan berkata kepada anak-anak keluarga Hong, jaga istrimu. Anak-anak keluarga Hong segera melangkah maju dan meraih Yunda Hong yang menangis. Mereka sangat khawatir Nona akan menyinggung Samuel Logan, jika itu terjadi, keluarga Hong akan menghadapi sanksi dari keluarga Logan. Kemudian, Samuel Logan berteriak, memelototi Dinelo Hong, menoleh, menyanjung Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Muda Enzo, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Dinelo Hong, yang terakhir bergetar di mana-mana. Penampilan seperti apa ini? Apa yang akan dia lakukan? Dinelo Hong ketakutan. Kakak ipar mengalahkan ipar, itu hanya benar dan pantas. Samuel Logan, aku berharap melihat Dinelo Hong mengakui kesalahannya dari lubuk hatinya, mengerti? Kata Aiden Enzo datar, mengerti. Samuel Logan mengangguk, lalu menatap Dinelo Hong dengan mata dingin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Dinelo Hong melihat Samuel Logan berjalan ke arahnya dengan wajah dingin, dia langsung panik. Dia berkata dengan ketakutan, kakak ipar, apa yang akan kamu lakukan? Tidak,
Aku kakak iparmu dan pewaris keluarga Hong. Kamu tidak bisa memukulku karena sampah itu. Dinelo Hong telah melihat calon iparnya marah. Metode itu benar-benar iblis. Namun, Samuel Logan hanya menatap Dinelo Hong dengan wajah dingin, menggulung lengan bajunya, dan berkata, Dinelo, karena kamu melakukan kesalahan dan memprovokasi Tuan Muda Enzo, kamu seharusnya tahu apa yang akan terjadi padamu. Samuel Logan naik dan menendang dada Dinelo Hong lebih dulu. Tendangan ini kuat dan berat, bahkan lebih kejam dari tendangan Tergio Ziso sebelumnya, itu adalah tendangan yang membunuhnya. Aduh, ada teriakan. Dinelo Hong terbang terbalik lagi. Ada bunyi klik. Kali ini, kakinya patah. Wajah Dinelo Hong langsung memerah, dengan ekspresi kesakitan yang terdistorsi di wajahnya. Kakak ipar, jangan, aku salah, aku benar-benar salah. Dinelo Hong memohon belas kasihan. Tadi dia ketakutan. Kakak ipar masa depanku, itu benar-benar kejam. Itu tidak cukup mengganggu, masih ada niat membunuh di mataku. Samuel Logan berteriak keras, dan bergegas. Pukulan kiri, pukulan kanan, tendangan kanan, menekan Dinelo Hong ke tanah, memegangnya di tangannya, dan memukulinya di berbagai cara. Itu benar-benar ayah yang memukuli putranya. Metodenya bisa dibilang sangat kejam. Anak-anak dari keluarga Hong yang berdiri di samping mereka semua menarik napas dalam-dalam. Mengerikan, ini adalah pertama kalinya tuan muda saya begitu sengsara. Apalagi mereka diajari oleh calon iparnya, jadi mereka tidak berani ikut campur sama sekali. Bagaimana cara memasukkan? Itu adalah Samuel Logan dari keluarga Logan yang terkenal. Apakah keluarga Hong ingin mati beraninya mereka memprovokasi keluarga Logan? Kakak, tolong, saudari. Dinelo Hong terbaring di tanah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Air mata mengalir, menatap kakak perempuannya, dia mati-matian berteriak minta tolong. Tetapi, Samuel Logan meraih pergelangan kaki Dinelo Hong secara langsung, diikuti dengan menggantung dan jatuh seperti cambuk. Bang bang, tepuk. Tidak sampai akhir, ketika Dinelo Hong menghembuskan nafas terakhirnya, Samuel Logan berhenti. Tuan Muda Enzo, bagaimana dengan ini? Samuel Logan menoleh, keganasannya sebelumnya memudar, dan ekspresinya menyanjung. Baru kemudian Aiden Enzo mengangguk ringan, dan melangkah maju, dia melewati Yunda Hong, yang linglung untuk beberapa saat, dan berjalan ke Dinelo Hong yang setengah mati, dan bertanya dengan alis rendah, Dinelo Hong, ada apa peduli? Apakah saya mengatakan, tidak peduli siapa yang ada di sini hari ini, Anda tidak akan pergi hidup-hidup. Telinga Dinelo Hong berdengung saat ini, dia mengambil kesempatan terakhir, memeluk paha Aiden Enzo secara langsung, dan memohon belas kasihan, Tuan Muda Enzo, saya salah. Saya benar-benar salah, saya salah dari lubuk hati saya tidak berani melakukannya lagi, saya bajingan, saya terkutuk, tolong maafkan saya aku tidak ingin mati. Dinelo Hong kali ini serius, aku takut, aku benar-benar takut. Hanya karena kata-kata Aiden Enzo, calon iparnya langsung gantung diri. Terlalu kejam, mengerikan. Aiden Enzo tidak menjawab, tetapi mengangkat alisnya, menatap Yunda Hong yang tercengang ketakutan, dan bertanya, bagaimana denganmu? Yunda Hong bereaksi tiba-tiba, berteriak, menunjuk ke Samuel Logan, dan berteriak, Samuel Logan, kamu berani menyerang saudaraku seperti ini, kamu mempersulit keluarga Hong kita, aku pasti akan kembali dan memberitahu ayahku, keluarga Hong saya ingin memulai perang dengan keluarga Logan Anda. Yunda Hong benar-benar ketakutan, Samuel Logan sebenarnya memperlakukan adik laki-lakinya seperti ini. Itu untuk mengabaikan keluarga Hong. Tidak peduli seberapa besar atau kuatnya keluarga Logan, itu tetap tergantung pada siapa kepala keluarga Hong dan menimbangnya. Namun, bertentangan dengan harapan Yunda Hong, Samuel Logan langsung menjabat tangannya dan berkata, Yunda Hong, maafkan aku, bahkan jika kita memulai perang dengan keluarga Hongmu, aku tidak akan lunak hari ini. Kakakmu seharusnya diberi pelajaran. Kali ini, dia memprovokasi Tuan Muda Enzo, dan itu sepenuhnya salahnya sendiri, mencari kematian. Di sini hari ini, keluarga Hong saya, dan keluarga Logan Anda, apakah Anda masih Tuan Muda Enzo dengan omong kosong ini, berjuang sampai akhir. Setelah selesai berbicara, Yunda Hong bergegas mendekat, berlutut, dan menatap adik laki-lakinya dengan penuh kasih. Dinelo Hong sangat menyesal, dan berkata, kakak, aku sangat kesakitan. Mata Yunda Hong merah, dia menoleh untuk melihat Samuel Logan, dan bertanya, haruskah kita pergi? Samuel Logan tidak jawab, tapi menatap Samuel Logan, ke Aiden Enzo. Tuan Muda Enzo ada di sini,
dia tidak berani mengambil keputusan. Aiden Enzo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Dinelo Hong yang mengerikan, dan berkata, "Ya." Begitu kata-kata itu jatuh, Yunda Hong menyuruh seseorang membawa Dinelo Hong langsung ke rumah sakit. Pada saat yang sama, ketika dia melewati Aiden Enzo dan Samuel Logan, matanya penuh kedinginan, dan dia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tapi Aiden Enzo menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku sedang menunggu metode keluarga Hongmu." Tidak sampai Yunda Hong pergi dengan anak-anak keluarga Hong, Samuel Logan menoleh dan bertanya dengan sangat hormat, "Tuan Muda Enzo, mengapa Anda membiarkan mereka pergi seperti ini?" Aiden Enzo menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Samuel Logan, kenapa dia memukulmu? Apakah ipar tidak cukup?" Samuel Logan panik dan buru-buru berkata tidak. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, "Kembalilah dan beritahu Tuan Logan bahwa saya akan menyerang keluarga Hong. Jika keluarga Logan Anda tidak ingin menimbulkan masalah, Anda harus putus dengan keluarga Hong sepenuhnya. Jika tidak, biarkan saya tahu bahwa keluarga Logan dan keluarga Hong memiliki sedikit masalah. Hubungi, gali lubang sendiri, dan bersiaplah untuk mengubur dirimu hidup-hidup." Samuel Logan gemetar ketika mendengar ini, dan mengangguk dengan tajam, "Tuan Muda Enzo, jangan khawatir, saya akan benar-benar memutuskan keluarga Logan dari keluarga Hong ketika saya kembali. Jika Tuan Muda Enzo perlu menggunakan keluarga Logan, tolong beritahu saya kapan saja, keluarga Logan kami pasti akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Samuel Logan buru-buru mengungkapkan pendapatnya. "Ini adalah peristiwa penting. Tuan Muda Enzo akan menyerang keluarga Hong, yang berarti keluarga Hong akan runtuh." Adegan macam apa itu, Samuel Logan tidak bisa membayangkan. Karena keluarga Hong terlalu besar, tetapi hanya 3 poin lebih kecil dari keluarga Logan. Begitu keluarga Hong runtuh, harta dan kekuasaan keluarga Hong pasti akan membuat banyak orang mengingininya. Saat itu, jika keluarga Logan bisa menelan keluarga Hong, maka keluarga Logan akan mendominasi pasar domestik tertentu. Ini adalah anugerah. Samuel Logan mengerti. Melihat Aiden Enzo membawa orang-orang pergi, Samuel Logan buru-buru mengangguk dengan hormat dan berkata, "Tuan Muda Enzo, pelan-pelan." Baru setelah mobil Aiden Enzo melaju selama 5 menit, Samuel Logan bergegas ke Rolls-Royce dan langsung memberi tahu sopir. Berkata lari sejauh ratusan mil, larut malam. Mobil Samuel Logan berhenti tepat di gerbang sebuah villa besar. Suara klakson yang hiruk-pikuk membangunkan seluruh manor besar. Gerbang elektronik terbuka. Dapat dilihat bahwa tim personel bersenjata lengkap sedang berpatroli. Mobil Samuel Logan masuk dengan cepat dan berhenti di gerbang villa bangsawan. Kepala pelayan berlari keluar, membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba kembali sekarang?" Samuel Logan keluar dari mobil, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan berkata kepada kepala pelayan, "Cepatlah dan beritahu semua anggota keluarga Logan bahwa ada hal penting yang harus diberitahukan. Saya akan meminta ayahku untuk keluar." Mendengar ini, kepala pelayan gemetar. "Beritahu semua anggota keluarga Logan. Saya juga perlu meminta orang tua untuk keluar. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Logan?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kepala pelayan masih sedikit tidak yakin dan bertanya lagi, "Tuan Muda, apakah Anda benar-benar ingin memberitahu keluarga Logan sekarang? Sekarang tengah malam. Selain itu, orang tua sudah tertidur. Saya khawatir itu tidak baik untuk Anda mengganggunya saat ini." Namun, itu di luar dugaan pengurus rumah tangga. Samuel Logan melirik pintu masuk utama rumah keluarga Logan dengan ringan, dan berkata langsung dan serius, "Ya. Segera beritahu penanggung jawab seluruh keluarga Logan, termasuk mereka yang berada di luar, untuk kembali secepat mungkin. Saya akan mengundang orang tua sekarang." Ekspresi Samuel Logan serius, tidak seperti bercanda. Hati kepala pelayan bergetar, dia belum pernah melihat ekspresi serius di wajah tuan mudanya. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. "Tuan, apakah terjadi sesuatu?" Pengurus rumah tangga bertanya lagi, hatinya terkejut. Samuel Logan berjalan ke halaman kecil di belakang aula, sambil menjelaskan, "Jangan banyak bertanya, cepatlah, kita tidak punya banyak waktu lagi." Samuel Logan telah melewati aula dan tiba di pintu masuk ke halaman belakang. Halaman belakang adalah pusat dari seluruh kediaman keluarga Logan. Di sini, ada tim kombatan bersenjata lengkap yang menjaga bagian depan dan belakang. Itu bukan masalah penting, umumnya anak-anak keluarga Logan tidak berani masuk ke halaman belakang, apalagi mengganggu orang tua keluarga Logan.
Orang tua itu memiliki temperamen buruk, yang merupakan tabu bagi seluruh keluarga Logan. Jika terjadi kesalahan, orang tua itu akan membunuh. Pada saat ini, Samuel Logan datang ke pintu masuk utama halaman belakang, menarik napas dalam-dalam, menarik jasnya, mengganti sandalnya, dan membisikkan beberapa patah kata kepada dua penjaga bersenjata berat di pintu masuk. Kedua penjaga itu saling memandang sebelum melepaskannya, dan membawa Samuel Logan ke aula dalam halaman belakang. Di sepanjang jalan, terdapat jalan batu biru, struktur halaman yang khas. Siapa sangka di seluruh villa manor bergaya Eropa Barat ini juga terdapat tata letak halaman. Lewati aula luar dan masuki aula tengah. Kepala pelayan di aula tengah, yaitu penjaga pribadi lelaki tua itu, adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, dengan pelipis abu-abu, duduk di futon di aula tengah dan bermeditasi. Di aula tengah, ada tablet leluhur keluarga Logan, membakar dupa tinggi. Samuel Logan datang ke pintu masuk aula pusat, berlutut di kasur secara alami, bersujud ke tablet leluhur beberapa kali, dan kemudian berkata dengan hormat kepada lelaki tua yang duduk di sampingnya, "Aku ingin menemui orang tua, tolong beri tahu saya." Orang tua itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya sedikit, dan berkata dengan dingin, "Tuan sudah tertidur, tidak ada yang penting, jadi jangan ganggu Tuan, pergilah kembali." Setelah itu, lelaki tua itu terus menutup matanya, yang tidak peduli dengan orang yang berlutut di belakangnya, adalah bakat paling luar biasa dari generasi muda keluarga Logan, dan juga orang yang paling mungkin berhasil, kepala keluarga Logan. Karena, di mata lelaki tua ini, orang tua dari keluarga Logan adalah langit. Yang lain tidak peduli sama sekali. Selain itu, orang tua ini bukanlah orang biasa, dia adalah orang yang diabadikan dalam keluarga Logan, teman pribadi kehidupan Tuan Logan, yang juga seorang teman dan pelayan. Pelayan, ini masalah besar, keluarga Hong akan mati, ini kesempatan kita. Samuel Logan buru-buru berkata, matanya penuh kegugupan. Di depan pelayan tua ini, dia, Samuel Logan, harus menunjukkan rasa hormat yang besar. Luar biasa, mata pelayan tua terbuka, dan sepasang mata yang kacau bersinar terang. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menoleh untuk melihat Samuel Logan, dan bertanya dengan serius, "Apa yang kamu katakan itu benar? Itu keluarga Hong, siapa yang ingin menyerangnya?" Samuel Logan membungkuk dengan hormat, dan hanya mengatakan kata benda, "Tuan Enzo, Aiden Enzo." Ledakan, mendengar, pelayan tua berdiri tegak dan berkata kepada Samuel Logan, "Tunggu di sini, saya akan masuk dan melapor." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pelayan itu sudah berbalik dan memasuki aula dalam. Samuel Logan menunggu dengan hormat di luar. Di sini, pelayan berjalan melalui aula tengah dan datang ke halaman dalam, melepas sepatu kainnya, berjalan ke sofa empuk di aula dalam, lalu berlutut, dan berkata dengan lembut kepada lelaki tua berbaju putih yang berbaring di atasnya, "Sisi di sofa empuk, tuanku, Samuel Logan meminta untuk bertemu dengan Anda, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Setelah beberapa lama, lelaki tua di sofa empuk berdiri dengan bantuan pelayan, dengan punggung melengkung, kepalanya penuh dengan rambut perak, dan wajahnya juga kuyuh, terlihat sangat lemah dan tua. Itu adalah lelaki tua dari keluarga Logan, Dominic Logan. Dominic Logan hampir berusia 80 tahun. Tampilan setengah mati inilah yang dipertahankan selama lebih dari 10 tahun, menipu dan menelan banyak lawan. Dunia luar hanyalah rumor. Orang tua dari keluarga Logan adalah bajingan berusia 1000 tahun yang telah membunuh banyak lawan bisnis. Namun, tidak ada yang tahu. Keluarga Logan dapat memiliki status hari ini karena satu orang. Tanpa promosi orang itu, keluarga Logan akan selalu menjadi keluarga kelas 2. Uhuk-uhuk, Tuan Logan batuk beberapa kali, menundukkan kepalanya dan memutar matanya ke atas, memandang tuan pelayan yang sedang berlutut di depannya, dan bertanya dengan lemah, "Sudah larut, mengapa ada sesuatu yang mengganggu istirahatku?" Nada ketidakpuasan samar terungkap di dalamnya. Pelayan tua buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan, Samuel Logan berkata bahwa keluarga Hong akan pergi ke jurang, dan seseorang akan berurusan dengan keluarga Hong." Seketika, aura dominan yang tidak aktif di tubuh Tuan Logan langsung dilepaskan. Dia berdiri tiba-tiba, meluruskan pinggangnya, menatap pelayan tua dari dekat dengan sepasang mata dingin, dan bertanya, "Siapa yang akan berurusan dengan keluarga Hong?" "Enzo," kata pelayan tua. "Enzo." Setelah Tuan Logan mendengar jawaban ini, dia tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian, sinar di matanya menjadi semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi nyala api yang mengamuk.
Samuel Logan telah membuat pengaturan, kata pelayan tua. Begitu Tuan Logan berjalan ke sisi pelayan, dia terkejut dan lega ketika mendengar ini. Dia tertawa dan berkata, baik, kamu memang cucuku. Kamu bisa mewarisi keluarga Logan. Mendengar ini, pelayan itu gemetar, segera bersujud, dan berkata, apa yang dikatakan tuannya sangat benar. Dalam sekejap, semua pelayan di aula dalam sedang berlutut di tanah. Kenapa kamu terkejut? Karena, barusan, Tuan Logan menunjuk pewaris keluarga Logan, Samuel Logan. Segera setelah itu, pelayan itu mengikuti Tuan Logan keluar dari aula dalam dan datang ke aula tengah. Cucuku yang baik, apakah kamu serius dengan beritamu? Tuan Logan mengubah penampilan dekaden sebelumnya, dan dia penuh dengan aura seorang raja yang siap untuk pergi. Melihat lelaki tua itu keluar, Samuel Logan segera bersujud 2 kali, dan dengan hormat berkata, kakek, saya baru saja bergegas kembali dari Tuan Muda Enzo, dan dia memberitahu saya secara pribadi bahwa dia akan menyerang keluarga Hong. Sejauh yang saya tahu, keluarga Hong keluarga pewaris pengadilan luar, Dinelo Hong, mencoba menghancurkan istri dan ipar Tuan Muda Enzo dengan dalih orang lain, dan untuk ini, Tuan Muda Enzo sangat marah dan menyuruh untuk memutuskan semua hubungan antara keluarga Logan dan keluarga Hong. Berhenti, itu pasti kacau. Tuan Logan segera bertindak tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melanjutkan, ini adalah kesempatan yang dikirim oleh dewa untuk keluarga Logan kita. Dengan Tuan Muda Enzo mengambil tindakan, keluarga Hong pasti akan pergi ke jurang maut. Ini adalah pengingat Tuan Muda Enzo untuk keluarga Logan kita, dan itu juga dukungan. Pada saat ini, kepala pelayan meminta seseorang untuk masuk dan melaporkan, Tuan, semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Logan ada di sini. Baik, Tuan Logan berdiri dengan tangan di belakang, dan berjalan keluar dari aula tengah dengan wajah penuh kegembiraan, ke aula villa di depan. Samuel Logan dan pelayan itu mengikuti dari belakang. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Saat ini, dia sedang menemani Vivian Low di rumah sakit untuk melahirkan. Untungnya, tidak ada yang terjadi kali ini, hanya sedikit ketakutan. Melihat Vivian Low yang sedang tidur nyenyak di ranjang rumah sakit, Aiden Enzo berjalan keluar dari bangsal dengan lembut, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan dingin, saya akan mengambil tindakan terhadap keluarga Hong di Tiongkok. Anda dapat memberikan kamar dagang keluarga Hong 1 untuk saya. Peringatan, siapapun yang berani campur tangan dalam masalah ini akan mempersulit saya, Aiden Enzo, dan keluarga Enzo dari Pulau Tianxin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Orang di ujung telepon berdiri di sudut gang, merokok, dengan gaun hitam longgar di jalan di tengah malam. Di antara jari-jari, sedikit merah. Baik, begitu. Setelah itu, pria itu menutup telepon, menatap langit redup dan bulan sabit. Keluarga Hong, kamar dagang keluarga Hong. Eksistensi lain yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan bersikeras memprovokasi Tuan Muda. Setengah hari kemudian, sebuah gedung bertingkat tinggi di Amerika Serikat, sebuah gedung setinggi lebih dari 200 meter. Bangunan ini milik satu perusahaan, kamar dagang keluarga Hong. Seorang pria berjas biru dan berkacamata hitam keluar dari Mercedes hitam di jalan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik bangunan di depannya, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. Kemudian, dia melepas kacamata hitamnya, memasukkannya ke dalam saku bajunya, dan berjalan menuju pintu. Rasa dingin yang tidak aktif di sekujur tubuhnya mengejutkan orang kulit putih di sekitarnya untuk melihat ke samping. Di pintu gerbang, 2 pengawal bule yang tinggi dan kuat melihat pria berkulit kuning itu menuruni tangga, mengangkat alis, melangkah maju dengan rasa jijik yang dalam, dan berteriak, maaf, Pak, tidak boleh masuk. Nadanya mendominasi dan kuat. Di mata mereka, orang dengan kulit kuning adalah orang yang rendah. Tetapi, pria berjas biru menutup telinga terhadap peringatan mereka, dan bergegas maju, memukulnya dengan 2 pukulan. Bang-bang, kedua pengawal putih itu terbang mundur sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Ledakan, mereka berdua menabrak pintu kaca penginderaan otomatis di belakang mereka. Seluruh pintu kaca hancur. Kedua pengawal putih itu juga langsung mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, dan pingsan. Sombong. Kemudian, pria bersetelan cian langsung melewati pintu masuk utama dan memasuki aula. Pada saat yang sama, di aula, para pengawal yang menjaga gedung di setiap sudut menerima berita dari headset, dan semua menatap dingin ke arah pria yang berdiri di depan pintu seperti gunung. Bunuh dia, pergi, pergi. Tiba-tiba,
Lebih dari selusin pengawal putih berjas hitam semuanya mengepalkan tangan dan bergegas menuju pria berjas biru itu. Namun, pria bersetelan Qian hanya melirik sekilas, mengamati dinding sekeliling dan kamera yang berputar otomatis di sudut, dan memberi isyarat dengan jari tengah. Kemudian, huru-hara di ambang pecah. Pria berjas biru itu hanya berdiri di aula, menghadapi sekelompok pengawal yang kejam tanpa rasa takut. Berikutnya, adegan yang lebih mengejutkan langsung direkam oleh kamera. Dan di ruang pemantauan tertentu, penjaga keamanan yang mengawasi pemantauan melihat ke layar, dan mereka semua sangat terkejut. Karena digambar pria berjas biru itu seperti setan, siapapun yang mendekatinya akan diterbangkan olehnya. Terlebih lagi, dia juga menampilkan semua jenis keterampilan ganas dan gerakan mematikan. Hampir, dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawal kulit putih di aula itu musnah. Pria bersetelan Qian melirik selusin pengawal berjas hitam yang tergeletak di sekitar, menepuk jasnya dengan ringan, lalu mengambil langkah dan naik lift. Akibatnya, lift berhenti di lantai 2. Pria bersetelan Qian menghela nafas tak berdaya, dan bergumam pada dirinya, apakah kamu ingin aku bertarung sampai ke lantai paling atas? Benar saja, pintu lift terbuka, koridor di luar sudah penuh dengan pengawal berjas hitam. Ada wajah putih dan Cina. Mereka juga memegang tongkat anti huru-hara dan berbagai belati pendek di tangan mereka. Pria bersetelan Qian tidak berdaya, dia memutar lehernya dan mengendurkan otot dan tulangnya. Bunuh, hancurkan dia. Dengan teriakan, para pengawal di koridor bergegas masuk ke lift sambil menahan pria itu. Tutup pintu lift. Bang-bang. Di dalam lift, terdengar berbagai macam suara yang mengejutkan. Sesaat kemudian, pintu lift terbuka. Beberapa sosok, setengah mati, bersandar di pintu lift berlumuran darah, lalu jatuh. Di dalam lift, pria berjas biru itu masih berdiri tegak seperti gunung. Hanya saja matanya saat ini sedikit lebih serius. Ada beberapa tetes darah merah cerah di kerah baju putih itu. Segera setelah itu, dia mengambil inisiatif untuk melangkahi orang-orang yang jatuh, dan berjalan seperti terbang, memegang belati panjang di kedua tangan, terbang melewati atap dan dinding, lalu tiba-tiba melompat, mengangkat belati di atas kepalanya, dan menendang pengawal di depannya dengan kedua kaki. Pada saat yang sama, seluruh orang jatuh ke kerumunan seperti bintang jatuh, dan kedua belati itu juga dengan kejam menembus bahu kedua pengawal itu. Aksi, cik dan elegan. Semuanya seperti air yang mengalir. Adegan selanjutnya disiarkan langsung di layar di ruang pemantauan. Pria itu, yang tampak seperti dewa dan iblis, sedang menghantam lantai atas gedung kamar dagang keluarga Hong lapis demi lapis. Ya, ini pertarungan lapis demi lapis. Hampir setiap lantai memiliki lebih dari selusin pengawal, menjaga mereka dengan ketat. Namun, orang-orang ini, di bawah tangan pria berjas biru, seperti pasir dan semut, dan jatuh dengan cepat. Jenis yang tidak pernah meninggalkan sepotong baju besi kemanapun ia pergi. Seluruh ruang pemantauan berantakan, berteriak ke walkie-talkie tanpa henti, memanggil tenaga. Setengah jam kemudian, seorang pria berjas biru, berlumuran darah, berdiri di lift. Seluruh lift berbau darah. Di tanah, ada beberapa pengawal setengah mati. Dia mengangkat alisnya dan melihat tombol dan lampu lift yang berlumuran darah. Ding, lift berhenti di lantai terakhir, dentang. Pintu lift terbuka. Sejauh mata memandang, seluruh koridor penuh dengan kepala manusia. Semuanya hitam. Seluruh kamar dagang keluarga Hong, dan semua kekuatan yang tersisa, semuanya dimobilisasi di lantai atas saat ini. Sekilas, koridor sepanjang 200 meter, sampai ke gerbang emas, penuh dengan orang. Dan, mereka semua membawa senjata ganas. Pria berjas biru itu sangat tidak berdaya, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan, beritahu saya, apa yang harus saya lakukan jika saya secara tidak sengaja menghancurkan kamar dagang keluarga Hong?" Dia marah. Di ujung lain telepon, Aiden Enzo sedang bermain dengan ceril di rerumputan villa, dengan tenang, dan berkata, "Kamu bisa mengetahuinya, aku pasti akan menghapus keluarga Hong dari dunia ini, kamar Hong dari perdagangan, serahkan pada keluarga Logan untuk dibersihkan." Setelah menutup telepon, mata pria berjas biru itu meledak dengan kecemerlangan yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bunuh. Dalam sekejap, aliran pengawal yang terus-menerus bergegas menuju pintu masuk lift. Namun, satu demi satu sosok itu diledakkan, seolah-olah mereka sedang melempar kacang ke langit. Ada yang terlempar dan membentur dinding di atas kepala mereka,
dan ada pula yang ditendang terbang, langsung mengenai sekelompok orang. Adegannya panas, sebanding dengan blockbuster Hollywood Superman. 10 menit kemudian, pria bersetelan cian telah melepas jasnya, dan berdiri di gerbang emas dengan kemeja putih berlumuran darah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya dingin, penuh hawa dingin. Pada saat ini, dia adalah iblis. Di belakangnya, koridor sepanjang 200 meter itu penuh dengan pengawal yang jatuh ke tanah dan melolong. Gerbang emas dibuka. Di kantor ketua besar seluas beberapa ratus meter persegi, seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Dia mengenakan setelan abu-abu dan bertanya tanpa menoleh, "Sudah terpecahkan?" Tanya siapa yang menginginkannya. "Kenapa Anda menyerang kamar dagang keluarga Hong saya?" "Tuan Enso, Aiden Enso." Sebuah suara dingin menjawab di belakangnya. Waktu seketika, pria parubaya itu memutar matanya dan tiba-tiba menoleh. Tetapi ketika dia melihat bahwa pria yang muncul di pintu itu bukan miliknya, dia benar-benar terkejut, pupil matanya penuh kejutan dan ketakutan. "Kamu siapa?" "Bos terbesar kamar dagang keluarga Hong, kepala balai keluarga Hong, Hilbert Hong." Panik sekarang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mungkinkah semua pengawal di luar sudah ditangani? Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah pria ini setan? Hilbert Hong panik, ketakutan. Dia tahu berapa banyak pengawal yang menjaga seluruh gedung kamar dagang keluarga Hong. Tapi sekarang, di bawah penjagaan yang begitu ketat, lawan masih muncul, dan dia tidak terluka. Keterampilan yang mengerikan. Fabio Yuka tersenyum tipis, berjalan langsung ke rak anggur, mengambil anggur merah dan menyesapnya, lalu duduk di sofa, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menyesap, dan menghembuskan napas. Hilbert Hong sangat gugup saat ini, berdiri di belakang meja, diam-diam meletakkan tangannya di bawah laci, siap mengeluarkan Desert Eagle di laci kapan saja. "Temanku, karena kamu bisa datang ke sini, itu berarti kamu memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana kalau melakukannya denganku? Aku akan membayarmu 50 juta setahun," kata Hilbert Hong, dengan senyum tipis di wajahnya. 50 juta, dengan harga ini, sama sekali tidak rugi. Setidaknya Hilbert Hong berpikir bahwa pria di depannya sepadan dengan harganya. Dia bisa masuk sendirian, dan langsung membunuh lantai atas kamar dagang keluarga Hong. Kekuatannya menakutkan, tetapi, Fabio Yuka tersenyum tipis, dan berkata, "Bos Hong, 50 juta yuan terlalu sedikit bagiku untuk bekerja denganmu, bukan?" Wajah Hilbert Hong bergetar, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, 200 juta yuan. "Bagaimana?" Fabio Yuka terdiam, bangkit, menjentikkan puntung rokok, dan menjatuhkannya langsung ke tempat sampah, lalu berkata, "Maaf, Bos Hong, kali ini saya datang atas perintah Tuan Muda, untuk memperingatkan kamar dagang keluarga Hong, tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarga Hong. Dengan kata lain, Tuan Muda akan mengambil tindakan terhadap keluarga Hong di Tiongkok. Jika aula dalam keluarga Hong Anda mengganggu aula luar, maka hanya ada satu hasil yang menunggumu, dan kamu akan dimusnahkan oleh Tuan Muda." Nada suaranya acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, suasana di kantor ketua menjadi sunyi senyap. Ekspresi Hilbert Hong membeku, dan dia mengeluarkan senjata dari laci dalam sekejap, mengarah ke Fabio Yuka, dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda yang mana? Berani menyerang keluarga Hong? Mungkinkah keluarga Hong kita adalah semut di matanya, dan kita akan mati jika kita mengatakan itu hancur?" "Basmi." Hilbert Hong sangat marah. "Beraninya Anda memperingatkan kamar dagang keluarga Hong. Mungkinkah Tuan Muda di balik ini adalah orang yang luar biasa, penuh kebencian? Bagaimanapun, kamar dagang keluarga Hong adalah perusahaan multinasional besar, kamar dagang besar." Hilbert Hong, ini pertama kalinya dia mendengar seseorang berani menyerang kamar dagang keluarga Hong. Namun, yang mengejutkan, meskipun dia ditodong dengan pistol, Fabio Yuka masih tersenyum ringan dan berkata, "Bukankah aku baru saja mengatakan itu, Tuan Enso?" "Tuan Enso." Hilbert Hong terkejut, dan dengan cepat mengingat dalam benaknya bahwa tidak ada orang yang dia hubungi baru-baru ini yang memiliki nama keluarga Enso. Tapi di hati Hilbert Hong, ada target yang terkunci. Keluarga Enso dari Pulau Tianxin. Namun, bagaimana keluarga sebesar itu bisa mengambil tindakan terhadap kamar dagang keluarga Hong yang kecil? Di luar, kamar dagang keluarga Hong adalah kamar dagang yang hebat. Namun, di depan raksasa itu, dia benar-benar seekor semut. Hilbert Hong bingung, memandang Fabio Yuka dengan sangat bingung,
dan bertanya dengan ragu-ragu, keluarga Enzo yang kamu bicarakan. Itu benar, itu yang kamu pikirkan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Fabio Yuka. Ledakan, mendengar kata-kata itu, hati Hilbert Hong bergetar hebat, dan dia tidak bisa memegang senjata dengan kuat di tangannya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa keluarga Hong di Tiongkok mencari kematian dan menyinggung keluarga Enzo di Pulau Tianxin? Apakah mereka idiot? Sial, Hilbert Hong sangat marah, dan pada saat yang sama, dia sangat ketakutan. Kemudian, senjata di tangan Hilbert Hong tergantung tak berdaya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, menatap pria di depannya, menundukkan kepalanya dengan bangga, dan bertanya, saya tidak tahu mengapa keluarga Hong memprovokasi Tuan Muda Enzo, saya bisa menebusnya, saya hanya meminta Tuan Muda Enzo yang terhormat untuk membiarkan keluarga Hong pergi. Fabio Yuka mencibir 2 kali, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak bisa membiarkannya pergi. Istri dan adik ipar Tuan Muda Enzo, dan bahkan wanita bodoh itu Yunda juga bersumpah untuk melawan Tuan Muda Enzo. Menurut pendapat saya, aula keluarga Hong saat ini sedang mencoba yang terbaik untuk menangani Tuan Muda. Apakah menurut Anda Tuan Muda dapat membiarkan Anda pergi dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Boom! Semburan petir menyambar hati Hilbert Hong. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Dinelo Hong yang terkutuk benar-benar memprovokasi istri Tuan Muda Enzo. Bukankah itu mencari kematian? Apakah tidak ada cara lain? Hilbert Hong benar-benar putus asa, dan apa yang dia pikirkan sekarang adalah menebusnya. Namun, jawaban Fabio Yuka kepadanya masih sangat singkat dan kuat, jika kamu ingin bertahan, jangan ikut campur, jika tidak, kamu bersalah atas kejahatan yang sama. Kaca, kata-kata ini menyentuh hati Hilbert Hong. Dalam sekejap, dia tampak kehabisan tenaga, dan matanya kusam, ikuti dengan seksama. Hilbert Hong, ketua dan bos besar dari kamar dagang keluarga Hong yang besar, sebenarnya berlutut di depan Fabio Yuka, memohon dengan getir, tolong izinkan saya berbicara dengan Tuan Muda Enzo. Fabio Yuka memandang Hilbert Hong di depannya, berpikir setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya, melemparkannya ke arahnya, dan berkata, hanya ada satu kesempatan. Hilbert Hong segera mengambil ponselnya dengan hormat, meletakkannya di telinganya, dan berkata dengan cemas, Tuan Muda Enzo, saya Hilbert Hong. Pada saat ini Aiden Enzo hendak keluar, dan ada orang-orang tergiuziso di dalam dan di luar villa. Dia berkata, saya tahu, mari kita bicarakan sesuatu dengan cepat, saya tidak punya banyak waktu. Tuan Muda Enzo, saya ingin meminta Anda untuk menunjukkan rasa hormat Anda kepada keluarga Hong. Saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Hilbert Hong berkata, nada suaranya penuh hormat. Karena dia mengerti bahwa saat ini, dia adalah semut. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi lalat capung untuk mengguncang pohon. Aiden Enzo masuk ke mobil Maybach, tersenyum ringan dan berkata, kamu baik dan benar, itu sederhana, aku ingin nyawa Hong bersaudara, maukah kamu memberikannya? Dalam sekejap, udara menjadi sunyi. Hilbert Hong tertegun. Setelah sekian lama, dia ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda Enzo, bisakah Anda mengubah kondisinya? Namun, apa yang menunggunya adalah kata-kata dingin Aiden Enzo, Hilbert Hong, saya tidak memiliki kesabaran untuk menghabiskan waktu bersama Anda, atau jangan ikut campur urusan keluarga, atau adakan pemakaman untuk Hong bersaudara. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo langsung menutup telepon. Kemudian, dia berkata kepada Tergiuziso di sampingnya, ayo pergi, kita akan bertemu keluarga Hong. Kemudian, satu demi satu, mobil Mercedes hitam keluar dari Longcheng Biyuan, dan setengah jam kemudian, mereka keluar dari Sanjiang dan langsung menuju markas besar keluarga Hong di Tiongkok. Keluarga Hong. Rumah tua besar keluarga Hong memiliki tata letak bangunan khas rumah besar. Saat ini, halaman rumah keluarga Hong sudah penuh dengan orang. Mereka semua adalah penanggung jawab aula luar keluarga Hong. Apa yang terjadi? Patriark tiba-tiba memanggil kita. Aku tidak tahu. Mungkinkah itu urusan perusahaan? Mereka semua untuk sementara diberitahu dan dipindahkan kembali. Sejak tadi malam, seluruh rumah aula luar keluarga Hong berada dalam siaga serius. Setelah beberapa lama, sosok tinggi dan lurus masuk dari aula belakang dengan langkah harimau, dan duduk langsung di kursi guru besar. Semua orang bangkit, menangkupkan tangan mereka ke pria parubaya itu dan berkata, Patriark. Patriark aula luar keluarga Hong, Trevano Hong. Saudara tiri Hilbert Hong. Pada saat ini, dia duduk, dengan ekspresi dingin di wajahnya,
dan berkata langsung, "Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa seseorang akan menyerang Ola luar keluarga Hong kita, dan, setengah jam yang lalu, keluarga Logan memutuskan semua hubungan dengan kita, dan juga mengeluarkan surat cerai. Kalian semua berbicara tentang apa yang harus dilakukan." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.